Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM. Dan kaum muslim, di sore kali ini kita kembali mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa dengan guru kita Kiai Haji Khairul Amin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat dan insya Allah tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi suara Kiai Khairul Amin ini khas di hati pendengar ya, selalu dikangenin seperti itu. Baik kaum muslim, penyiar, pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais, insya Allah guru kita pada sore kali ini akan berbicara tentang diam atau berzikir. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung ditanyakan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyimak keparan dari Romo Yai Amin. Monggo Pak Yai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais dan MAJT TV dan juga Radio Gaul dan semuanya baik yang di offline maupun di online untuk mengikuti kajian kita. Syukur alhamdulillah sore hari ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia, majelis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmatul iman wal Islam, dan juga kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehingga panjang umur kita untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang berdiamlah atau lebih baik berzikir ya. Kenapa Rasulullah menekankan kita untuk diam atau lebih baik zikir? Karena banyak sekali potensi-potensi dosa itu dari lisan ya. Dari ucapan, dari omongan ya. Sering kita sampaikan kalau dulu kita sering mendengar mulutmu adalah harimaumu, maka sekarang di era digital itu adalah jarimu adalah harimaumu. Berapa banyak orang itu yang kepleset omongan lewat jarinya. Karena diwakili lisan itu melalui jari-jari kita. Dan biasanya 75% tulisan-tulisan kita di grup WA atau di medsos itu juga mewakili dari karakter kita. Walaupun ada yang mungkin hanya sekedar iseng kemudian atau bukan yang sebenarnya, itu hanya 25% saya kira. Tapi rata-rata orang itu akan menunjukkan aslinya itu pada saat dia berkata atau ngomen di media sosial itu terpampang di sana itu adalah dari kacamata asli dari kehidupan dia sehari-hari seperti itu. Jadi karakter yang asli itu dia akan tetap muncul walaupun dia di medsos itu biasanya tetap ketahuan ya, karena ini adalah merupakan karakter. Nah, untuk itu Nabi berpesan kepada Sidina Ali, ya Aliyu ra'sul ibadati as-sumtu illa min dzikrillahi ta'ala. Wahai Ali, ra'sul ibadati as-sumtu ya, puncak ibadah itu adalah diam. Illa min dzikrillahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang diam ini Rasulullah juga dalam hal-hal tertentu memang memerintahkan untuk diam ya. Misalnya ada hadis idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati angsit wal imamu yakhtubu faqad lagawut. Apabila kamu mengatakan kepada saudaramu li sahibika yaumal jumu'ati, pada saat dari Jumat yaitu khatib sedang berkhutbah, angsit atau diamlah. Ketika kita ngomong diamlah, memerintahkan orang untuk diam dengan kalimat diamlah, itu pun juga sudah ngomong kan gitu ya.
fakot lagot, maka sebetulnya kamu itu sedang bercakap-cakap atau sedang ngomong. Sehingga pada saat khotib naik biasanya Bilal itu mengingatkan supaya kita hening mendengarkan apa yang disampaikan oleh para khotib itu. Ya. Kenapa? Karena berpotensi omongan kita itu atau obrolan kita itu adalah obrolan yang sia-sia. Padahal 2 khutbah itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Maka kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya itu diganti dengan khutbah ini, yaitu khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Sehingga semacam apa ya? Memang harus harus hening, harus khusyuk ya, sebagaimana kita walaupun tidak sama persis dengan khusyuknya waktu sholat, karena kita tetap duduk, tetap boleh menoleh ya, tetap boleh bergerak lebih dari 3 kali, walaupun tidak sama persis, tapi itu adalah sebagai pengganti daripada 2 rakaatnya sholat duhur. Maka kenapa sholat Jumat hanya 2 rakaat? Nah, apalagi di tengah masyarakat kita yang seringkali kita ini bertakalum atau berucap bincang-bincang, ngobrol dengan satu dengan yang lainnya, sehingga potensi dosa itu pasti tinggi sekali gitu ya. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, di luar kita berinteraksi dengan semua orang. Ya, misalnya kita jagong 15 menit, 20 menit itu lagi-lagi ngobrolin tentang orang lain. Nah, saya juga sebelum kesini tadi juga berkumpul dengan teman-teman penyuluh agama gitu ya. Ya kita ngobrol tentang habaib, tentang sana, tentang sadah, tentang DNA gitu ya. Walaupun tetap ngomongin orang, tapi ujung-ujungnya harus ada manfaatnya. Ya, harus mengambil ibroh atau ibaratnya adalah mengambil pelajaran ya untuk kita, bahwa tukar pikiran dalam ngomongin orang kemudian ujung-ujungnya itu ngerasani yang berujung memang ngerasani yang kebaikan seperti itu. Sehingga ketika kita berkumpul-kumpul itu pasti harus ada manfaatnya, harus ada maknanya di balik kita kumpul-kumpul. Jangan hanya sekedar menghakimi orang, menjelek-jelekin orang di luar sana, tapi sementara tidak ada bobotnya sama sekali di hadapan Allah. Kita membahas tentang dzurriyyah, tentang habaib, tentang sadah, itu tukar pikiran. Kebetulan teman-teman penyuluh ini juga ada yang dzurriyyah dan juga ada yang dari ajam ya, atau dari di luar non alawi itu ya. Jadi kita padukan gitu ya. Pasti kita nyebut si A si B itu pasti karena memang sedang dibahas. Nah, maka ketika ngomong nggak bisa baik gitu ya, atau nggak bisa ngomong yang memang ada manfaatnya ya, maka lebih baik diam. Kalau ternyata diam nggak bisa, ya mendingan kita berzikir kepada Allah. Jadi sebaik-baik ibadah itu sebetulnya adalah diam. Artinya diam kan tidak potensi dosa gitu ya. Orang tidur diam itu nggak berdosa, paling banter ngorok atau mengigo gitu ya, mengigo itu. Walaupun dia misalnya mengigonya itu misuh-misuh orang, ngata-ngatain orang, dia nggak dosa karena dia mengigo nggak sadar sampai dia terbangun. Kemudian kalau tidak bisa diam ya sudah, lesan kamu itu buat zikir saja kepada Allah. Kalau pagi dan sore seperti ini perbanyak tasbih, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan sore atau petang. Kemudian kalau dalam perjalanan itu yang paling bagus itu adalah bersolawat. Kalau malam itu zikir yang paling bagus itu adalah beristighfar. Terus setiap hari seperti itu, sehingga lisan kita ini kita imbangi dalam kediaman kita, dalam diamnya kita itu kita imbangi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak bisa diam, tidak bisa berzikir, ya memang lebih baik ngomong, tapi ngomongnya itu yang harus bermanfaat. Mungkin itu dulu, Ustaz. Oke, baik. Tadi saya mendengar ada yang disampaikan oleh hadis Nabi itu, jadi supaya diam atau berzikir. Dalam riwayat yang lain itu fal yakul khairan auliyasun, bicara yang baik atau diam. Nah, tadi disinggung juga tentang Ida qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, diam gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngatakan diam itu sudah kita dianggap yang berkata-kata gitu kan. Betul.
Lalu bagaimana semisal di masjid itu, di tiap masjid mungkin ada celengan gitu, celengan yang lewat. Nah terus kotak amal. kotak amal. Jadi kita tidak berbicara tapi memindah celengan dari ini ke kiri ke kanan atau kan ke kiri. Nah itu bagaimana Pak Yai? Baik, itu tidak ada suara dari lisan kita sehingga tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Ada juga yang berpendapat kalau ngubengke itu bukan khotib saat berkhutbah karena masih juga mengganggu. Maka ketika sedang yang lain, misalnya Bilal sedang mengumumkan apa, atau mungkin kalau sudah kira-kira 7 menit atau 5 menit sebelum pelaksanaan, kotak diputar dulu. Atau ada lagi yang tidak usah diputar, asal kotak itu ada di depan, orang pasti akan masukin. Tapi nggak mesti juga, karena kadang-kadang orang lupa gitu ya. Nah, akhirnya yang paling efektif itu adalah saat khotib naik itu. Nah, kemudian disepakati asal tidak mengganggu, tidak ngobrol, tidak mengganggu jalannya orang yang sedang mendengarkan khutbah, itu saya kira juga tidak masalah. Itu cuman sekedar geser satu orang kan satu geseran, satu geseran tidak masalah. Seperti itu. Sehingga bukan omongan, karena bukan omongan maka tidak masuk dalam kategori. Oke, jadi yang dilarang itu adalah yang mengeluarkan ucapan ya. Betul. Karena itu juga nyaingin khotib ya. Khotib lagi bicara, dia juga bicara. Baik kaum muslim, ini sangat menarik sekali kajian kita di sore kali ini, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah nada berikut ini. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Pak Yai, ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ika, Pak Yai izin bertanya, bolehkah kita membongkar makam orang tua kita karena melaksanakan wasiat yang dulu pernah beliau sampaikan semasa hidup?
karena berwasiat dimakamkan di tempat A, tapi nyatanya dimakamkan di tempat B. Mohon penjelasannya. Baik. Yang pertama, dasar hukum membongkar makam itu adalah haram, ya. Yang kedua bisa makruh, atau yang ketiga bisa wajib gitu ya. Tapi yang pertama bisa haram, kenapa? Karena menyakiti daripada jenazah atau mayit ya. Sebetulnya tidak ada sih memang anjuran untuk membongkar, apalagi membongkar jasad Nabi atau kuburan Nabi, makam Nabi, apalagi untuk tujuan hanya untuk DNA gitu. Lagi-lagi itu ya, yang lagi viral gitu ya. Itu jelas haram mutlak ya. Kalau membongkar makam Nabi itu haram mutlak gitu ya. Kemudian membongkar secara umum haramnya karena kalau tidak ada tujuan itu haram. Hanya kepengin menuruti hawa nafsu, hawa nafsu yang standar lah. Misalnya saya ingin makam ini dipindahkan di tempat lain tanpa sebab ya, tanpa sebab ya, hanya karena kepengin deket saja, itu sebetulnya nggak boleh gitu ya. Karena alasan itu tidak bisa diterima, tidak logis gitu ya. Kemudian ada hukum untuk membongkar makam itu karena makruh ya. Ada tujuan gitu ya, tapi tidak begitu penting gitu ya. Tidaklah begitu penting. Jadi alasannya bisa diterima tapi tidak begitu darurat gitu ya. Itu hukumnya makruh gitu ya. Misalnya itu tadi urusan DNA tapi bukan Nabi ya, mungkin urusan DNA apa gitu misalnya, hanya untuk keturunan dzurriyyah biasa, itu dimakruhkan gitu ya, walaupun itu darurat untuk kemaslahatan tapi dimakruhkan karena itu tadi kembali lagi bahwa sebetulnya pembongkaran makam itu berpotensi dua ya. Potensi yang pertama itu ketika jasad itu utuh, Ustadz Hilal. Maka orang asumsinya satu, ini jenazahnya orang baik. Kemudian yang kedua, nanti bisa menimbulkan asumsi-asumsi yang berbeda-beda, termasuk orang yang memang ditakdirkan oleh Allah jasadnya utuh, kemudian diasumsikan mengandai-andai, menghalusinasi seseorang atas jenazah itu bahwa karena mayat ini dulu waktu di dunia seperti ini. Padahal seperti itu adalah urusan Allah, seperti itu. Hakikatnya adalah urusan Allah. Kemudian yang diperbolehkan ya, mubah itu kalau ada kepentingan untuk umum, misalnya pembangunan jalan tol. Nah, gitu untuk ya. Umum itu ya. Untuk umum. Atau memang harus dipindahkan karena ini harus ada jalan setapak, maka kemudian dibongkar, kemudian dipindahkan di tempat lain, maka mubah atau hukumnya boleh. Kenapa? Karena jalan itu daripada nanti makamnya diinjak-injak, mendingan dibongkar ditempatkan di tempat yang lain. Karena kan ada jalan yang seharusnya itu adalah untuk lewat, ternyata sudah terlanjur dibuat makam-makam itu, maka tidak ada akses jalan, itu baru boleh mubah. Kemudian wajib dibongkar kalau untuk otopsi perkara yang besar ya, misalnya kalau memang untuk otopsi tadi untuk bukti forensik ya namanya itu nanti harus dibongkar untuk menunjukkan keadilan. Ini ancamannya kalau memang ternyata tidak ada bukti itu, maka urusannya adalah mendolimi seseorang atau berakibat fatal untuk orang lain menjadi fitnah. Maka wajib dibongkar untuk otopsi atau untuk forensik itu tadi. Nah, jadi hukumnya bisa bermacam-macam Ustadz Hilal. Cuman pada dasarnya awal tidak diperbolehkan atau hukum daripada membongkar makam itu adalah hukumnya haram. Kecuali, jadi semua itu ada istisna itu pasti. Semua manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr gitu. Jadi ada dasarnya hukum asalnya itu adalah manusia itu semuanya sebetulnya merugi karena potensi dosa besarnya itu lebih tinggi ketika manusia itu hidup, tapi ada pengecualian sebagaimana pembongkaran makam tadi seperti itu. Oke, baik. Kita kembali ke tema pembahasan kita, diam atau zikir tadi ya. Nah, kemudian zikir apa yang paling baik
apakah zikir setiap orang itu harus sama atau mungkin berbeda-beda? Itu bagaimana Pak Yai? Baik, yang pertama zikir ini kan artinya mengingat gitu ya. Sebaik-baik zikir adalah sholat ya. Nah, sebaik-baik zikir adalah sholat. Itu kalau kita konotasikan zikir sebenarnya yang secara umum gitu ya. Tapi ada zikir yang selain sholat yang terbaik yaitu membaca la ilaha illallah. Ada hadisnya itu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu hadisnya populer sekali. Terutama para kiai-kiai yang mimpin tahlil itu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah atau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada hadisnya ya. Tapi secara umum sebaik-baik zikir itu ya sholat, karena sholat itu sendiri isinya kan bacaan-bacaan zikir. Sehingga ketika dia berzikir di dalam sholat, sholatnya sudah ibadah, zikirnya ditambah ibadah lagi. Jadi seutama-utamanya zikir itu hakikatnya sebetulnya adalah sholat. Tapi karena sholat itu ada perintah sendiri, maka kalau kita bagi kembali seutama-utamanya zikir yang di luar sholat itu adalah membaca la ilaha illallah. Seperti itu. Zikir itu ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu harus kita ucapkan Pak Yai baru disebut zikir? Ada zikir itu bil qulub ya, dengan hati. Jadi orangnya berhadapan-hadapan, Ustadzillah dengan saya ngobrol tipis-tipis tapi hatinya la ilaha illallah atau subhanallah subhanallah subhanallah. Itu bisa ya, orang yang sudah qalbuhu mu'allaqun 'alallah, yang hatinya itu sudah terikat dengan Allah, itu uras-urasnya ya, ruas-ruasnya di dalam darah, daging, tulang, semua itu bisa berzikir dengan kalimat apapun ketika kita sedang berbicara sekalipun. Ada lagi bil jahri, zikir dengan cara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Nah itu bil jahri gitu ya. Ada zikir karena fenomena ya, kita melihat lautan terhampar biru membantang, kemudian kita melihat gunung yang begitu indah, kemudian kita mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, dengan kita melihat fenomena yang ada kemudian kita ingat dengan Allah, maka itu pun juga bisa menjadi kalimat zikir tersendiri. Ya. Nah, saya kadang mendengar orang itu ketika dia takjub, dia kadang mengucap subhanallah atau kadang juga dia mengucap masya Allah gitu. Nah ini semisal nih takjub dengan perempuan cantik gitu ya, itu subhanallah atau masya Allah atau apa gitu Pak Yai? Ya, jadi kalau dalam Al-Qur'an gitu ya, Allah menceritakan tentang Isra itu ya. Itu kan pakainya bukan masya Allah tapi subhanalladzi asra. Jadi sebetulnya anjurannya ketika kita melihat sesuatu yang mentakjubkan itu adalah bertasbih subhanallah. Masya Allah itu digunakan untuk tambahan saja gitu. Masya Allah ini justru malah arahnya ke urusan kekuatan. Masya Allah la quwwata illa billah. Ada Al-Quran juga ada. Jadi kita jawab juga ada dasarnya di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang Isra, Allah memulai dengan kalimat tasbih kan. Subhanalladzi asra, subhanallah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau masya Allah la quwata illa billah itu ada dasarnya juga Al-Qur'an juga kan. Kalau tidak salah di surah Al-Kahfi atau apa itu juga ada sendiri. Jadi urusan masya Allah itu adalah masalah rekodoyo atau kekuatan. Jadi kalau kita mau kepengin dapat kekuatan lebih dari Allah, maka masya Allah orang ini dalam melawan kedoliman dalam melawan kedoliman kita berzikir kepada Allah, masya Allah la quwata illa billah. Jadi sudah tidak subhanallah lagi tapi sudah masya Allah. Masya Allah itu sudah harapan meminta kekuatan dari Allah. Oke. Nah ini ketika melihat perempuan, kalau laki-laki kan ada hukum gitu ya, ada hukum tersendiri ketika laki-laki melihat perempuan. Jadi ketika melihat perempuan cantik itu kita astagfirullah,
atau subhanallah atau apa yang kira-kira cocok Pak Yai? Baik, untuk pandangan pertama kita membaca subhanallah ya, karena ketika kita mengatakan subhanallah itu artinya maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya sosok perempuan yang cantik. Ya, itu seperti itu. Pandangan pertama ya. Ya, lah pandangan kedua itu harus astagfirullah, gitu ya. Astagfirullah. Karena pandangan kedua itu adalah dari kita. Tapi kalau pandangan pertama itu adalah dari Allah, rizki. Ya. Sayyidina Ali pernah itu. Sayyidina Ali pernah melihat seorang perempuan cantik, gitu ya. Kemudian sudah lewat, gitu ya. Sudah lewat, maka Sayyidina Ali mengulangi yang kedua kalinya, melihat yang kedua kalinya. Maka kepalanya Sayyidina Ali itu diputar sama Nabi, gitu ya. Kenapa ya Rasulullah kepala saya diputar? Maka Nabi menjawab, yang pertama adalah untukmu, ya. Akan tetapi yang kedua pandanganmu itu adalah darimu, gitu ya. Jadi yang pertama rizki, yang kedua itu kelakuanmu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau yang kedua itu sudah ada keinginan yang menimbulkan potensi syahwat, maka kita harus istighfar. Tapi yang pertama kita ucapkan subhanallah karena melihat keindahan alam. Seperti itu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di dalam tema ini. Dan untuk menyempurnakan keberkahan majelis ini, kita mintakan doa dari Pak Yai Khairul Amin. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah fi qawli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa khayna rabbana bis salam wa anta khinal jannata dar wa salam dabaru rabbana ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram ya muqallibal qulub thabis qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.